Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari Minggu 6 Prapaskah. Kita pun bersyukur bersama pekat PKP GPIB atas penyertaan Tuhan dalam karya layaknya sehingga mencapai usia ke-56 tahun. Kiranya ibadah dan ucapan syukur kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Uni Rahayu, MSI. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang, menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibaharui untuk membaharui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman yang ada. Kaum perempuan terus membenahi diri agar layak menjadi perempuan-perempuan Kristen yang setia, yang menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, sehingga hidup bersama dalam persekutuan yang rukun dan bersatu untuk menghadirkan Kristus dalam keadilan dan damai sejahtera bagi dunia. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam, getir, sukacita, juga air mata, dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan berkualitas, ciptaan yang sungguh berharga di mata Allah dan sesama, yang memiliki potensi dan sumber daya. Saat ini hati dan hidup kami tetap terarah kepada Yesus Kristus, memohon pertolongan dan tuntunannya, agar perjalanan hidup ini bukan sebuah kronologi semata, melainkan menjadi sebuah perjalanan iman yang menghasilkan buah yang matang dan berkualitas. Hidup dengan meneladani Kristus untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Dirgahayu Pekat Persekutuan Kaum Perempuan. Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia
Mari berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah pagi hari ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 menyatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan semua perbuatan yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, di hari ini Engkau menghantar kami untuk merenungkan kembali masa-masa penderitaanmu, merenungkan kembali kasih yang tulus dan suci, kasih yang rela mengorbankan diri untuk menebus seluruh ciptaanmu. Di hadapanmu kami bersujud, bersyukur atas kasih yang kami terima sepanjang tarikan nafas kami. Ya Yesus, di tengah pandemi yang melanda dunia dan kami tidak tahu kapan semua ini berujung, kami mau memandang kepadamu, mencari kehendak-Mu, memohon tuntunan-Mu, agar kami dapat memahami bagaimana merefleksikan iman di tengah situasi saat ini. Karena sebagai manusia, kami terkadang mengandalkan diri sendiri
dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai kaum perempuan, di tengah situasi saat ini, kami pun gagal merefleksikan iman kami. Kami gagal mencerminkan keteladanan Yesus Kristus yang penuh kasih dan lemah lembut. Kami gagal menjadi penolong, penuntun, pengasah, dan pengasuh bagi keluarga, juga dalam persekutuan, bergereja, dan di tengah masyarakat. Ya Yesus, di tengah kegagalan kami untuk melakukan kehendak-Mu, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan dan ketabahan dalam menapaki kehidupan dengan berbagai persoalannya. Sebagai kaum perempuan GPIB yang diberkati oleh-Mu dalam usia pelayanan yang ke-56 ini, mampukan kami untuk melakukan setiap hal dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Bimbinglah kami untuk menyediakan telinga agar dapat mendengar jeritan jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan mereka yang tertindas dan miskin. Ya Bapa yang Maha Kasih, sendengkanlah telinga-Mu kepada doa kami dan kasihanilah kami. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk merenungkan dan memaknai pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menjadi mercusuar kasih-Mu bagi semua ciptaan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Engkau selalu menuntun dan membimbing langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, menyerahkan pikiran, hati, dan keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyimak, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar firman-Mu membentuk kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 berkata, "Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah mengucap syukur dalam pergumulan. Mungkinkah, bisakah kita bersyukur di saat kita mengalami pergumulan yang begitu hebat? Kita bersyukur saat kita sedang pusing memikirkan kehidupan perekonomian keluarga kita. Mungkinkah kita bersyukur ketika kita tidak memiliki pekerjaan? Mungkinkah kita bersyukur ketika kita merasakan bahwa segala sesuatunya serba sulit dan rumit? Mari saudara-saudara kita belajar dari pribadi yang bernama Paulus. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi ketika Paulus berada di dalam penjara. Dalam surat ini Paulus menyatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Allah setiap kali ia mengingat jemaat Filipi. Paulus selalu mendoakan jemaat ini dengan sukacita. Kata mengucap syukur atau eukaristo bukan atas apa yang ia terima dari Tuhan, baik langsung ataupun tidak langsung, namun ucapan syukur itu muncul karena ia dapat melihat bahwa karunia Tuhan, kasih Tuhan diberikan
sempurna, bukan karena kebaikan-kebaikan jemaat ini, tetapi karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Mengapa Paulus mengucap syukur? Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, alasannya mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat jemaat Filipi dan mendoakan mereka. Alasan yang pertama, saudara-saudara, terdapat pada ayat 5 yang menyatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Kehidupan persekutuan jemaat Filipi mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Jemaat Filipi mengalami pertumbuhan iman sejak Paulus datang di sana memberitakan Injil bersama-sama dengan Timotius, Silas, dan Lukas. Ketika Injil diberitakan di sana, sampai di sana, saudara-saudara, jemaat Filipi bukan hanya menerima berita Injil itu dan mempercayai keselamatan yang sudah mereka terima, melainkan mereka juga turut mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Karena itu ketika Paulus berada di dalam penjara dan mendengar pertumbuhan iman jemaat Filipi serta kemajuan iman jemaat Filipi, hal itu yang membuat Paulus bersukacita dan mengucap syukur. Mereka turut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Seperti misalnya, mereka memberikan tumpangan kepada pemberita-pemberita Injil yang datang di Filipi. Mereka juga mengirimkan bantuan atau persembahan kepada Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Mereka mengirimkan Epafroditus sebagai satu bentuk kepedulian mereka kepada Paulus, dan Epafroditus diutus datang ke Paulus untuk melayani Paulus dan memberitakan Injil itu. Dikatakan di dalam ayat 5, mulai dari hari pertama, artinya mulai sejak Paulus, Timotius, dan Titus serta Silas, Paulus, Timotius, Silas, dan Lukas bersama-sama mereka memberitakan Injil sampai dikatakan sekarang. Sampai sekarang artinya dalam nats ini sampai Paulus berada di dalam penjara. Paulus bersyukur karena pemberitaan Injil yang ada, yang dia lakukan di Filipi itu tidak sia-sia. Dan Tuhan memberkatinya sehingga jemaat itu bukan hanya menerima, tetapi turut meneruskan pemberitaan Injil itu kepada orang lain. Inilah alasan Paulus mengucap syukur dan mempersembahkan doa kepada Allah dengan sukacita. Alasan kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 6 menyatakan, Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam atau di antara mereka akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Paulus mengucap syukur dan berdoa karena Paulus yakin bahwa Yesus telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan jemaat Filipi. Pekerjaan yang baik itu bukan karena kesanggupan Paulus, pekerjaan yang baik itu bukan karena kemampuan Paulus, pekerjaan yang baik itu juga bukan karena kemampuan jemaat Filipi, bukan karena kesanggupan jemaat Filipi, melainkan karena Yesus yang telah menguduskan dan menghimpun jemaat Filipi. Karena Roh Kudus bekerja atas setiap hati dari pribadi-pribadi yang bersekutu di dalam jemaat itu, sehingga mereka percaya dan menerima pemberitaan Injil. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan Yesus. Bukan saja Ia memulai, tetapi Ia meneruskannya sampai pada akhirnya. Maksudnya sampai pada Yesus datang yang kedua kalinya sebagai Tuhan dan Raja. Hari ini yang dimaksud oleh Paulus dalam bacaan
syukur setiap kali mengingat jemaat Filipi dan setiap kali berdoa untuk jemaat ini. Paulus selalu berdoa dengan penuh sukacita, bukan dengan beban, bukan dengan sebuah pergumulan, tetapi dalam sukacita. Oleh sebab itu bagi Paulus mengucap syukur, doa, dan sukacita adalah sebuah keharusan. Jemaat Filipi selalu ada dalam hati Paulus, jemaat Filipi selalu ada dalam pikiran Paulus, meskipun mereka telah jauh darinya, baik mereka maupun Paulus yang Paulus kenal ataupun tidak kenal, mereka selalu ada dalam pikiran, rasa, dan hati Paulus. Karena Paulus merasakan sangat dekat dengan jemaat ini dan Paulus mengasihi mereka. Kasih Paulus kepada mereka bukan karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, melainkan karena ayat 7 mengatakan persekutuan mereka dalam kasih karunia yang diberikan kepadanya, baik pada waktu ia dipenjarakan maupun pada waktu ia membela dan meneguhkan berita Injil. Kasih karunia Allah itu yang menghubungkan Paulus dengan jemaat Filipi. Oleh karena itu Paulus menyatakan kerinduannya terhadap jemaat Filipi, dan ini adalah bentuk kerinduan spiritual. Kerinduan spiritual artinya adalah kerinduan dalam kasih mesra dengan Kristus Yesus. Kerinduan yang berpangkal pada belas kasihan Allah. Atas dasar pemikiran inilah maka Paulus melihat bahwa penderitaannya di dalam penjara dianggap sebagai kasih karunia, dianggap sebagai kemurahan Allah yang telah menghubungkan dirinya dengan orang-orang kudus, yang telah menghubungkan dirinya dengan jemaat di Filipi. Dan hal inilah saudara-saudara yang memberikan kepada Paulus penghiburan dan kekuatan untuk terus bersaksi dan tahan dalam penderitaan. Saudara-saudara, lalu apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, mau dikatakan kepada kita, mengucap syukur tidak ditentukan oleh keadaan dan kondisi dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur yang dilakukan dalam sukacita akan mendatangkan sukacita bagi diri kita, meskipun kita berada di tengah pergumulan, penderitaan, dan tantangan kehidupan. Secara umum, orang ketika berhadapan dengan pergumulan, kesulitan hidup, tantangan hidup, bukan ucapan syukur yang keluar dari mulut ataupun yang ada di dalam hatinya, tetapi mungkin keluhan-keluhan, tangisan, ataupun hal-hal yang dipikirkan secara mendalam. Tetapi Paulus melalui firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita contoh yang baik, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dalam keadaan dan kondisi apapun, ia selalu mengucap syukur, karena yang ia lihat adalah belas kasihan Allah, karena yang ia lihat adalah kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Sudahkah kita melakukan hal yang sama seperti Paulus? Selalu mengucap syukur meskipun kita bergumul, selalu mengucap syukur meskipun kita berada dalam keadaan yang sulit, selalu mengucap syukur meskipun kita dipusingkan dengan segala sesuatu yang rumit, bahkan mungkin kita berhadapan dengan sulitnya perekonomian keluarga kita. Bisakah kita seperti Paulus mengucap syukur? Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dalam pergumulan dan penderitaan membuka mata iman kita tentang makna pemberitaan Injil dalam kehidupan persekutuan orang-orang kudus. Meskipun Paulus berada di dalam penjara sendirian, namun ia dapat merasakan bahwa dalam pergumulan dan penderitaannya ia tidak sendirian. Ia yakin bahwa ia sedang bergumul dan menderita bersama-sama dengan jemaat Filipi.
seperti Paulus. Ketika kita terus belajar mengucap syukur di tengah-tengah atau dalam penderitaan dan pergumulan yang kita alami saat ini, kita juga perlu memiliki keyakinan yang sama seperti Paulus, bahwa kita tidak sendirian, bahwa kasih karunia Allah itu berlaku atas kehidupan kita melalui orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang bersama-sama dengan kita dalam persekutuan. Kita tidak merasa berjuang sendiri. Kita selalu merasakan pergumulan kita adalah juga orang lain yang bersama-sama kita dalam persekutuan itu bergumul juga bersama dengan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, mengucap syukur, doa, dan sukacita adalah sebuah keharusan dalam kehidupan kita. Mari kita bangun dan kembangkan kerinduan spiritual dalam kehidupan persekutuan. Kerinduan dalam kasih mesra Yesus Kristus. Kita disadarkan bahwa kita menjadi kuat menghadapi pergumulan dan derita kehidupan ini bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Yesus yang berlaku atas setiap pribadi yang percaya. Meskipun kita saat ini harus saling menjaga jarak, jarang berjumpa, bahkan kehangatan persekutuan seperti jabat tangan, cipika, cipiki tidak bisa kita lakukan lagi. Namun bukan berarti bahwa persekutuan itu menjadi longgar, tidak. Melainkan justru semakin kuat oleh karena kerinduan spiritual yang kita bangun adalah kerinduan dalam kasih mesra Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan, dan saling menjaga kasih mesra Yesus Kristus itu sebagai persekutuan yang sedia memberitakan Injil melalui tindakan-tindakan nyata kita. Bentuk-bentuk yang seperti inilah yang disebut dengan mengucap syukur. Hari ini, saudara-saudara, kita merayakan anugerah pertambahan usia bagi pelkat persekutuan kaum perempuan yang ke-56. Perempuan yang selalu mengucap syukur adalah perempuan yang tidak pernah mengeluh. Perempuan yang mengucap syukur adalah perempuan yang tetap melakukan pemberitaan Injil melalui perbuatan-perbuatan kasih terhadap orang lain dalam keadaan apapun. Ucapan syukurnya tidak dipengaruhi oleh iklim kehidupan. Perempuan yang mengucap syukur adalah perempuan yang mengurus rumah tangganya dengan baik. Perempuan yang mengucap syukur adalah perempuan yang membangun persekutuan kasih mesra di dalam Tuhan. Mari kita menjadi perempuan yang menginspirasi di tengah kehidupan keluarga, persekutuan, bergereja, dan bermasyarakat. Sehingga cahaya cinta kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Syukur kepadamu Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar dalam pergumulan, penderitaan, tantangan hidup, kesulitan hidup, dan rumitnya kehidupan, kami tetap belajar mengucap syukur seperti Paulus. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu memberitakan Injil-Mu melalui tindakan-tindakan kami sebagai wujud ucapan syukur kami atas karunia dan kasih Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Kami dapat menghadapi dan menjalani hidup ini bukan karena kekuatan kami dan kemampuan kami, melainkan karena belas kasihan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati, pikir, dan rasa kami, agar kami hidup berdasarkan iman yang teguh dan kokoh kepadamu, bukan berdasarkan rasa kami. Kami bersyukur untuk kehidupan berbangsa negara kami, yang Kau perkenankan bergumul untuk kondisi saat ini. Meskipun kami sadar bahwa terkadang kami merasa bosan, terkadang kami merasa jenuh dengan keadaan ini, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk menerima realitas yang ada dan kami alami saat ini, sehingga hanya hati yang bersyukur di hadapan-Mu yang dapat menerima realitas dan kami menjalaninya dalam sukacita. Tolong kami untuk menjadi pendoa-pendoa sejati di tengah-tengah kehidupan berbangsa negara kami, lewat perilaku kami yang senantiasa mempedulikan dan menjaga kehidupan pribadi kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami dengan tetap mengikuti petunjuk dari protokol kesehatan. Bangsa ini sedang berusaha untuk mengatasi segala persoalan, dan biarlah Tuhan menolong para pimpinan bangsa kami agar mereka senantiasa dituntun oleh hikmat-Mu dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Mendoakan akan kehidupan bergereja, Tuhan memberkati, menopang dan menolong. Meskipun dalam keadaan yang sulit saat ini, biarlah gereja Tuhan tetap menyaksikan kemurahan Tuhan, memberitakan Injil lewat kegiatan-kegiatan kecil, sederhana, yang dapat senantiasa memotivasi, memberikan semangat kepada umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan senantiasa kesetiaan, semangat bagi para pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas, panggilan, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Khususnya GPIB Menabur Kasih. Tuhan memberkati kami semua, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan maupun sebagai warga jemaat. Berkati setiap orang yang mengalami
kondisi gangguan kesehatan, Tuhan memberikan senantiasa pengharapan dan hati yang selalu mengucap syukur, karena kegembiraan hati adalah obat yang dapat menolong setiap orang untuk menghadapi semangat di dalam menjalani semangat hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang masih bergumul untuk kehidupan perekonomian rumah tangga. Saudara kami yang bergumul untuk kehidupan keluarga mereka dalam relasi orang tua anak, suami istri, saudara bersaudara, Tuhan kiranya memberi kepada mereka hati yang penuh kasih, hati yang setia, hati yang mau belajar tekun melakukan kehendak Tuhan, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang senantiasa membangun cinta kasih di dalam Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan biarlah kasih sayang Tuhan selalu menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini mengalami pergumulan dalam kehidupan perekonomian. Jauhkan dari rasa keputusasaan, tetapi tetap memiliki pengharapan, karena keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan inspirasi melalui peristiwa hidup yang menolong mereka untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia, baik perkawinan dan kelahiran, baik mereka yang sukses dan berhasil dalam pekerjaan, sukses dan berhasil dalam kehidupan studi. Berkatilah mereka semua agar sukacita yang mereka miliki saat ini dan hari ini menolong mereka untuk selalu mengabarkan sukacita kasih Allah kepada setiap orang yang mereka jumpai. Mengucap syukur untuk hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-56, biarlah Tuhan menolong seluruh pengurus Pelkat dan anggota Pelkat PKP untuk mereka terus mengabarkan karya kasih Tuhan lewat kegiatan-kegiatan kaum perempuan yang dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bergereja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
bersyukur, saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah memberi dengan hati yang penuh syukur, agar Kristus dimuliakan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa, dengan segenap hati kami membawa ucapan syukur kepadamu. Kasih sayang-Mu telah menuntun perjalanan pelayanan Pemkat PKP DPB sepanjang 56 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk menempa kami sebagai kaum perempuan bertumbuh dalam iman yang benar kepadamu. Terimalah ucapan syukur kami dan berkatilah hidup umat-Mu agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini adalah pendorong untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menyatakan kasih serta kepedulian kita kepada sesama. Jadilah mercusuar kasih Kristus agar banyak orang diselamatkan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari wabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hati
Buka congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. GPIB Menabur Kasih di DKI Jakarta mengucap syukur untuk hari ulang tahun Peltak PKP yang ke-56